Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Pemirsa dimanapun berada, setelah Hari Raya Idul Fitri, orang Jawa punya tradisi yang unik, khususnya adalah kuliner. Kuliner yang biasanya tersaji pada saat bodo kecil atau hari raya kecil, kaya cilik. Jadi persis dinten pitu. Jikalau hari rayanya itu Sabtu, maka bodo kecilnya atau kupatannya adalah Sabtu pada minggu berikutnya atau pakai dinten pitu. Yaitu yang pertama adalah apem, yang kedua adalah kupat, yang ketiga adalah lepet, yang keempat adalah gablok. Nah, apa sebenarnya esensi atau makna di kuliner tadi atau yang pertama adalah apem. Apem itu dari India asalnya, kemudian ke Jawa itu juga terpengaruh bahasa-bahasa Arab, afuan, afun, artinya adalah ampunan, mohon ampun. Nah, itu ada apem lagi, mohon ampun, bersalam-salaman, melengkapi prosesi perayaan Idul Fitri yang telah dilaksanakan. Yang kedua ada kupat. Kupat itu dari Kirata Basa, bahasa Jawa artinya ngaku lepat. Kita tahu kupat itu sisinya ada 4, yang mana menggunakan bentuk dari kupat itu nafsu itu ada 4, yaitu lawamah, mutmainah, sofia, amarah. Sehingga kupat itu bentuknya kayak jajaran ginjang gitu ya, ketupat itu ada 4 sudut, 4 sisi nafsu manusia yang membuat mereka tuh bisa sisip ing penggali, bisa membuat kesalahan yang hari-hari bisa terjadi, sehingga simbolnya kupat, ngaku lepat. Versi lain dari makna ketupat atau kupat adalah laku papat atau 4 perbuatan saat memberi dan menerima maaf pada Hari Raya Idul Fitri. Apa saja 4 perbuatan atau laku tersebut? Pertama adalah lebar. Lebar berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti selesai atau meninggalkan. Di mana ketika takbir dikumandangkan yang berarti lebaran telah tiba, maka kita telah meninggalkan bulan Ramadan dan ibadah puasa. Kedua adalah lebur. Di mana pada Hari Raya Idul Fitri ini, kita melebur semua kesalahan dengan cara meminta dan memberi maaf kepada keluarga, tetangga, teman dan masyarakat di sekitar kita. Ketiga adalah luber yang artinya kebaikan yang kita berikan harus melebihi dari yang kita terima. Biasanya hal ini diwujudkan dalam bentuk hantaran yang kita berikan kepada tetangga atau sanak kerabat. Keempat adalah labur yang artinya wajah umat muslim pada hari lebaran harus cerah dengan mengabaikan segala beban dan permasalahan hidup. Afdolnya, semua bahan kuliner pada hari raya ketupat ini terbuat dari janur atau daun kelapa. Karena janur bermakna sejati nur atau cahaya yang sejati. Harapannya, dengan bermaaf-maafan di hari ini, akan membuat hati kita bersih sehingga dapat memancarkan cahaya ilahi dalam kehidupan selanjutnya. Penegasan yang ketiga adalah lepet. Lepet tetap bungkusnya dari janur, dari daun kelapa muda, daun kelapa yang masih muda maksudnya itu lepet. Dianyam sedemikian rupa, memanjang begitu, isinya seperti halnya kupat itu tawar. Kenapa? Karena orang yang sudah ngaku lepat itu harus bisa menawarkan semua atau bisa mengendalikan semua nafsunya, sehingga dia harus bersabar dan mohon ampun seperti tadi apem kepada saudara-saudaranya yang mungkin dalam pergaulan sehari-hari selama ini salah. Maka lepet itu rasanya tawar, harus bisa menawarkan, bisa mengendalikan hawa nafsu begitu. Yang terpenting yang keempat yaitu gablok. Gablok itu adalah terbuat dari beras ketan. Rasanya tidak tawar tapi manis, ada toppingnya, bahasa kerennya toppingnya itu biasanya kacang tolo.
atau di Malang namanya beras kacang. Jadi kalau bahasa Jawanya kacang tolo. Nah itu rasanya asin, dibungkus pakai daun pisang. Talinya yang menarik, satu gablok itu selalu dikukus dalam bentuk sanggit. Sanggit itu berdua sisinya terus ditali dan 3 sanggitnya. Talinya 3 dari merang. Kalau merang itu kan gagangnya ketan, disebut merang. Jadi kalau memasak ketan pasti punya merang. Dalam hal ini kenapa 3? 3 itu ya Purwo, Madya, Kusana. Jadi selalu Jawa itu memberikan sebuah konsep pengampunan 3 hal. Mengampuni itu 3 fase. Kalau sudah 3 kali diampuni tetap bandel, tetap membuat kesalahan, ya sudah lah gitu. Tapi ada kesempatan Purwo, Madya, Kusana. Jadi ada awalnya, ada tengahnya, ada akhirnya. Sepertilah konsep gablok yang dibentuk sanggit. Nah, sanggit itu sekarang dunianya sudah digital. Apakah mau analog ketemu, mau face to face atau mau online, itu konsepnya tetap sanggit. Sanggit artinya ya antara yang memberi maaf dengan yang mohon maaf itu harus memang berpasangan, karena ada yang membuat salah, berbuat dosa, kalau konteks hablum minanas, ada yang disakiti, ada yang mengampuni, ada yang mohon pengampunan. Bahkan di daerah Klaten ini ada sebuah konsep batik yang menggunakan sanggit gablok, artinya batik Klaten yang khusus mengadopsi filosofi gablok. Jadi, itulah konsep bermaaf-maafan. Tandang tanduk ugi ucap selami niki kula kathah lepat nyuwun gunge pangat sami ing Idul Fitri punika sagung lepat lebura dinten puniki. Ampun, mohon ampunan, yang mana kuliner tadi selalu ada dan tampil. Di meja-meja pasamuan, pertemuan yang menandakan itu adalah bodo kesil atau bodo alit, atau dalam dinten itu pendak riyoyo pada minggu berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam budaya Jawa.